Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-12 dari pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya tulis Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala yang menerangkan bait-bait syair Manhajil Haq karya Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-12 ini, kita masih dalam penjelasan Syekh pada bait yang kelima, yaitu pada bagian belakang dari bait yang kelima ini, famin ajli dha kullun ilallahi yaqsidu. Setelah sebelumnya kita membaca keterangan dari Syekh Abdul Razak tentang bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang berhak memiliki segala pujian, sanjungan dan pengagungan dari hambanya, ya, dari seluruh makhluk. Mereka itu memuji Allah Ta'ala, dan memang Allah Ta'ala dialah yang berhak mendapatkan puji-pujian tersebut dengan puji-pujian yang sempurna. Maka kemudian setelah itu Syekh mengatakan, ya, dalam bait yang kedua ini atau dalam bait yang kelima pada bagian belakangnya ini, famin ajli dha kullun ilallah yaqsidu, ya, famin ajli dha, oleh karena itulah maka semuanya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Syekh hafizahullah taala di sini kalimat famin ajli dha al-isyaratu wal-isyaratu ila kulli ma sabaqa. Isyarat yaitu dengan kalimat atau isim isyarat dha, oleh karena itu, yang dimaksud dengan itu di sini, kalimat isyarat di sini ini mengisyaratkan kepada apa yang telah berlalu sebelumnya. Nah, isyarat kepada yang sebelumnya, yaitu pada bait-bait syair sebelumnya, seperti yang kita lihat dalam tape. Kita buka dulu pada bait-bait syair yang sebelumnya, ya, yaitu ada bait syair yang ke 3, 4 dan 5 ini, yaitu Syekh mengatakan nuqirru bi anna Allah la rabba ghairuhu ilahun 'ala al-'arshil 'azim mumajjadu wa nashhadu anna Allah ma'budun alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu falillahi kullul hamdi wal majdi wath thana. Jadi setelah bait-bait syair ini, maka beliau mengatakan oleh karena itulah, itu oleh karena Allah Ta'ala dialah Rabb, satu-satunya Rabb, tidak ada Rabb selain dia, dan dia adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, dan karena Allah Ta'ala dialah yang maha terpuji, ya, maka semua makhluk itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud beliau. Jadi kita kembali kepada halaman yang tadi, ya. Baik. Famin ajli dha al-isyara ila kulli ma sabaqa, ay min ajli kaunihi rabba wal ma'buda bihaqqin alladhi yajibu an yufrada bil hubbi wal dhulli wal khudu'i wa annahu tabaraka wa ta'ala lahul hamdu wal majdu wath thana kullun ila Allah yaqsidu. Yaitu maksud dari kalimat beliau ini min ajli, oleh karena kaunihi, keberadaan Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Rabb, satu-satunya Rabb yang memiliki sifat rububiyah yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang dimaksud dengan sifat rububiyah adalah apa? Yaitu mencipta, ya, memiliki, menguasai, mengatur, ya, termasuk di antara maknanya adalah memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Oleh karena dialah Allah Ta'ala satu-satunya Rabb yang memiliki sifat rububiyah ini, wal ma'buda bihaqqin, dan oleh karena dia Allah Ta'ala adalah sesembahan yang hak, ya, alladzi yajibu ayyufrada bil hubbi, yang wajib diesakan dengan kecintaan, wa dzulli, kerendahan, wal khudu', dan ketundukan, ya, oleh karena dia Allah Ta'ala pemilik sifat uluhiyah, ya, yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya. Dan yang ketiga, wa annahu tabaraka wa ta'ala lahul hamdu wal majdu wath thana, dan oleh karena Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, ya, pemilik pujian, ya, al-majdu, pujian yang bermakna, yakni memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan, melebarkan, mengagungkan,
puji-pujian tersebut wa tsana, dan pujian yang diucapkan berulang-ulang, ya. Oleh karena ini semua, oleh karena Allah Ta'ala, ya, Maha Esa, ya, Maha Tunggal di dalam sifat uluhiyahnya, sifat rububiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya, maka kullun ilallahi yaqsidu, ya. Maka semuanya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun ilallahi yaqsidu, semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah dialah satu-satunya zat yang maha sempurna, ya, pemilik kesempurnaan yang mutlak. Hai, kullun yattajihu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala dzullan wa khudu'an. Jadi semuanya itu semua makhluk yattajihu ila Allah, menghadap ataupun mengarah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzullan wa khudu'an, dengan kerendahannya dan dengan ketundukannya, ya. Li'annahu al-kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi, karena dialah Allah Ta'ala yang maha sempurna pada seluruh sifat-sifatnya dan seluruh perbuatan-perbuatannya. Alladhi yasmudul khalaiqu ilaihi, yang seluruh makhluk itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi hawaijihim wa masailihim, dalam hajat-hajat mereka dan permasalahan mereka, ya. Semuanya tidak ada yang lepas dari ini pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya pasti akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia itu orang yang kafir, kita katakan demikian, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan orang-orang kafir itu juga yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ketahui orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, ketika mereka mengalami keadaan yang terdesak, dalam keadaan terdesak, ya, seperti misalkan di tengah lautan terombang-ambingkan oleh ombak yang begitu besar, badai yang luar biasa, mereka memahami bahwasanya yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga mereka berdoa hanya untuk Allah Ta'ala saja, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk itu pun ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi makhluk-makhluk selain manusia, ya, seperti binatang-binatang itu, kemudian tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa hadza fihi dzikru ubudiyyati jami'il kainati lillah. Dan di sini, dan ini fihi, dalam kalimat ini atau dalam bait syair ini terdapat penyebutan ubudiyahnya, penghambaannya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk itu adalah menghamba bagi Allah Ta'ala, abdun lillah, ya. Kullul kainat, jami'ul kainat abdun lillahi tabaraka wa ta'ala. Semuanya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penghambaan yang ini adalah penghambaan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang sesungguhnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya ubudiyah itu ada dua macam, ya. Ubudiyah terhadap rububiyah Allah Ta'ala dan ubudiyah terhadap uluhiyah Allah Ta'ala. Maksudnya adalah apabila ubudiyah terhadap rububiyah Allah Ta'ala ini adalah ubudiyahnya seluruh makhluk yang mereka tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hajat dan kebutuhan mereka, ya. Adapun ubudiyah, penghambaan terhadap ilahiyah Allah Ta'ala adalah ketika dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka beribadah dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara keberadaan diri mereka di dunia ini tetap mereka menghamba kepada Allah Ta'ala dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kama yuwaddihu dzalikum fil bait alladhi ba'dahu, ya, sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis, ya, hal itu ini tentang ubudiyah seluruh makhluk ini fil bait alladhi ba'dahu, pada bait yang akan ada setelah ini. Baik, kita akan menuliskan pelajaran-pelajaran dan faedah ini, termasuk apa yang telah kita baca pada pertemuan 11 kemarin, yaitu penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala untuk bait yang kelima ini. Pelajaran yang pertama adalah tentang makna alhamdu,
Maka makna alhamdu adalah menyebutkan sifat terpuji untuk zat yang dipuji, yang disertai dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Yang ini membedakan antara alhamdu dengan al-madhu. Ya, kalau al-madhu pujian semata tanpa disertai dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan kepada zat yang dipuji. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah makna al-majdu. Al-majd yaitu meluaskan, membesarkan dan menambah kadar dan sifat pujian. Yaitu ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat misalnya, maka kita yakini bahwasanya sifat tersebut adalah sifat yang maha sempurna. Contoh, sebagai contoh misalnya kita memuji Allah taala dengan sifat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Ya, maka sifat Ar-Rahman ini memiliki maka nama Ar-Rahman ini memiliki makna bahwasanya Allah taala bersifat rahmat. Maka kita yakini bahwasanya rahmat Allah taala itu luas, ya. Luas rahmat Allah taala tersebut, ya. Sehingga rahmat Allah taala ini diberikan kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali, ya kan? Baik itu binatang, baik itu tumbuhan, baik itu manusia, bahkan kepada orang kafir pun Allah taala memberikan sebagian dari rahmatnya. Yang mana kalau kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atau Allah taala menciptakan 100 rahmat, ya, yang menurunkan satu bagian darinya itu di dunia ini. Dan dari satu bagian rahmat tersebut kita melihat bahwasanya luar biasa Allah taala memberikan ini rezeki kepada makhluk-makhluknya, sampai pun kepada orang kafir yang menentang kepada Allah taala, Allah tetap memberikan rezeki kepadanya. Ini menunjukkan akan keluasan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara kandungan dari makna al-majd, yaitu ketika kita memuji Allah taala dengan satu sifat Allah tabaraka wa taala, maka kita yakini bahwasanya sifat tersebut adalah sifat yang luar biasa sempurnanya, sifat yang luas mencakup yakni keluasan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagai contoh yang lain, misalkan kita terangkan tentang sifat ilmu. Allah taala memiliki sifat ilmu. Maka dalam kita memuji Allah taala dengan sifat ilmunya Allah taala, kita yakini bahwasanya ilmu Allah taala itu luas. Ilmu Allah taala itu mencakup seluruh makhluknya. Ilmu Allah taala itu mencakup pada semua waktu, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Allah taala itu mencakup semua bagian tempat, baik itu yang zahir ataupun yang tersembunyi. Maka ini bagian dari al-majdu, yaitu kita memuji Allah taala dengan keluasan sifat-sifat dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah tentang makna as-sana. Makna as-sana. As-sana yaitu pujian yang diberikan kepada Allah taala secara berulang-ulang. Sesuatu pujian yang diberikan kepada Allah taala terus-menerus secara berulang-ulang, itu disebut dengan as-sana. Ini perbedaan makna dari tiga kalimat ini, alhamdu, al-majdu dan as-sana, yang itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari pujian-pujian ini memiliki makna tersendiri, yang itu ini menguatkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita tuliskan di sini yaitu berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Itu faedahnya adalah bahwasanya di antara nama atau penyebutan untuk surat Al-Fatihah sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah as-salah. Salat adalah merupakan salah satu penyebutan untuk surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini disebut dengan salat, ya, karena Al-Fatihah merupakan rukun terpenting dalam salat, di mana salat tidak sah kecuali jika dibacakan padanya surat Al-Fatihah. Oleh karena itulah dalam hadis yang kita baca, bahwasanya Allah taala menyebut Al-Fatihah dengan salat. Kemudian faedah yang kelima yaitu Allah membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, ya. Bagian yang pertama adalah hak Allah taala berupa puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagian kedua adalah hak hamba, di mana hamba
berhak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, setelah pertengahan surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian disebutkan tentang doa hamba, ya. Doa hamba kepada Allah taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Nah, ini Allah taala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagi Allah taala, dan yang kedua adalah doa hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali abdi mas'alah, dan hambaku berhak untuk meminta atau berhak apa yang dia minta. Nah, kemudian faedah yang keenam kita ambilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tentu saja yang berkaitan dengan apa yang kita tuliskan di atas tadi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita ambilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di akhir nukilan yang dibawa oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa memuji Allah taala sebagaimana Allah memuji untuk dirinya, dan seterusnya, ya. Maka kita tuliskan untuk faedah yang keenam ini bahwa puji-pujian, sanjungan dan pengagungan yang kita berikan kepada Allah tidak akan bisa memenuhi kesempurnaan yang Allah miliki. Maka yang bisa memuji Allah taala dengan sebenar-benar pujian bagi Allah taala adalah Allah taala itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini kita mendapatkan faedah yang lain, ya. Kita tuliskan saja di sini, yaitu tidak boleh bagi kita menetapkan suatu sifat terpuji bagi Allah taala tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah taala, mereka hanya terbatas pada apa yang datang dalam Alkitab dan As-Sunnah. Mereka tidak menyebutkan sifat-sifat yang tidak disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Namun mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah taala itu ini tidak terbatasi dengan bilangan-bilangan tertentu, ya. Yang Allah taala sebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah hanyalah sebagian dari sifat-sifat Allah taala, dan di sana masih ada sifat-sifat lain yang Allah taala tidak berikan kepada hambanya atau tidak Allah beritahukan kepada hambanya. Oleh karena itu, kita katakan bahwasanya dalam menetapkan sifat bagi Allah taala, sifat yang terpuji bagi Allah taala, harus berdasarkan dengan dalil. Tidak boleh sembarangan itu membuat satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan apa yang kita baca pada pertemuan ke-12 ini, bahwa karena Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak, ini sebagai Rabb, sebagai ilah dan pemilik sifat-sifat yang maha terpuji, maka seluruh makhluk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali, ya. Seluruh makhluk itu tertuju atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu binatangnya, baik itu manusianya, seluruhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti penghambaan itu, ya, ada yang sempurna, yaitu mencakup penghambaan terhadap rububiyah Allah taala, dan juga mencakup penghambaan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang penghambaannya tidak sempurna, seperti orang-orang kafir yang mereka hanya menghamba kepada Allah taala terhadap rububiyah Allah taala saja, sedangkan mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan mereka. Mereka tidak menjadi hamba bagi Allah taala dalam hal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam hal uluhiyah Allah taala. Taib. Kemudian inilah yang bisa kita tuliskan dalam kesempatan kita pada pertemuan 12 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-13, ini dalam menjelaskan bait syair yang ke-6 insyaallah taala. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.